Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya share screen ya. Udah kelihatan belum nih? Halo. Sudah Pak. Oke, kita bahas tentang bagaimana kita menulis teras berita ya. Jadi teras berita itu kita bagi dua ya. Ada teras berita untuk berita ya. Ada teras berita, ada teras picture gitu ya intinya. Jadi teman-teman bisa memilah dari sekian banyak teras berita, sekian banyak teras picture atau intro ya. Ini menjadi sangat penting kita pelajari karena dengan menguasai teras berita atau teras intro itu akan memudahkan kita untuk menulis picture atau berita yang baik ya. Karena dengan cara itu kita akan memberikan kemampuan menulis teras berita yang memikat ya, teras berita yang memiliki daya tarik bagi halayak ya. Oke. Berikutnya materi pembahasan itu yang kita bahas sekarang adalah tentang apa itu teras berita ya, supaya kita menjadi jelas apa sih yang dimaksud dengan teras berita, apa yang dimaksud dengan judul berita, apa yang dimaksud dengan tubuh berita, dan apa yang dimaksud dengan penutup berita. Nah, dengan memahami apa itu teras berita, kita akan menjadi sadar bahwa sebuah berita itu akan memiliki daya tarik, memiliki daya pikat kalau memang teras beritanya ditulis dengan cara yang apik, dengan cara yang menarik, dengan cara yang mampu menstimuli halayak untuk membaca berita yang kita buat. Oke. Nah, yang keduanya akan kita pelajari tentang 3 tujuan tentang teras berita itu. Kemudian ketiga, pedoman sederhana untuk menulis teras berita ya. Yang keempat tentang jenis-jenis teras berita. Nah, dengan itu diharapkan itu akan memudahkan teman-teman semua ya untuk menulis teras berita yang baik. Oke. Apa itu teras berita? Teras berita itu disebut juga lead, disebut juga intro ya. Nah, teras berita itu disebut lead itu biasanya untuk berita ya, untuk strike news. Disebut intro itu biasanya untuk picture ya. Tetapi pada prinsipnya sama, bahwa baik itu teras berita ataupun intro picture atau lead itu adalah itu adalah inti berita dan diletakkan di awal alinea atau awal paragraf ya. Jadi teras berita itu kalau Anda baca setelah judul ada lead, kemudian ada tubuh berita, kemudian ada penutup berita ya. Jadi pada prinsipnya berita itu kalau menggunakan pola yang lazim kita pakai, ada judul, ada teras berita, ada tubuh berita, dan ada penutup berita ya. Nah, teras berita itu tempatnya ada di awal paragraf ya, ada di paragraf awal itu teras berita ya. Jadi kalau sebuah berita ada 5 alinea, alinea pertamanya itu adalah yang disebut dengan teras berita atau lead atau intro ya. Jadi Anda bisa paham bahwa kalau Anda baca koran dan alinea pertama dari sebuah berita itu adalah yang disebut dengan teras berita ya, atau lead atau intro kalau picture itu intro picture. Nah, di dalam teras berita ini adalah sesuatu yang sangat penting karena teras berita itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya setelah judul berita. Kenapa penting? Karena teras berita itu menjadi pintu selanjutnya yang memancing halayak untuk
tertarik atau tidak tertariknya membaca tulisan kita, ya. Berikutnya bahwa teras berita atau picture, teras berita atau intro dalam picture itu menjadi penting karena apa? Karena di sana disajikan fakta yang terpenting, ya, fakta yang paling utama di dalam sebuah berita. Jadi contoh begini. Jadi apapun sebuah peristiwanya dan Anda menemukan yang paling penting untuk dipublikasikan, maka itu yang harus Anda dahulukan di dalam teras berita. Misalnya Anda menemukan bahwa yang terpenting dari peristiwa itu adalah kondisi korban misalnya, maka munculkan di sana teras beritanya didahulukan. Korban banjir yang terjadi di kawasan X ini dalam kondisi kritis misalnya. Itu kalau yang kita anggap penting adalah korbannya. Ya. Yang paling penting apa? Atau misalnya yang kita anggap penting adalah sumber penyebabnya banjir. Sumber penyebab banjir. Maka sumber penyebab banjir itu yang didahulukan di dalam teras berita. Ya. Misalnya akibat masyarakat yang abai memelihara saluran air, banjir bandang pun terjadi di kota X gitu. Itu berarti yang kita dahulukan adalah sumber penyebabnya, ya. Nah, sementara yang tadi yang kita dahulukan adalah korbannya, ya. Jadi Anda melihat sebuah peristiwa, apa yang paling menariknya, apa yang paling pentingnya, silakan tulis dalam teras berita, ya. Nah, teras berita itu akan memiliki daya tarik bagi halayak, ya. Makanya wartawan itu paling lama menulis itu adalah di awal alinea atau menulis teras beritanya atau menulis intronya kalau untuk picture. Kalau setelah itu, kalau picture-nya sudah dapat, kalau teras beritanya sudah dapat atau lead-nya dapat atau intronya dapat, kesananya mudah, ya. Jadi yang paling sulit itu di sana, di alinea awal itu. Anda juga mungkin merasakan ya, kalau sekedar menulis makalah saja yang paling sulit kan di awal ya. Sama dengan orang yang pidato sebenarnya, kalau kita akan memulai, kita itu mengalami tingkat kesulitan. Setelah berjalan normal beberapa menit, biasanya pidato berjalan lancar ya. Nah, nanti masalahnya muncul lagi. Jadi seringkali penulis atau wartawan itu gagal di ketika mulai atau gagal ketika mengakhiri ya tulisannya. Seperti seorang pidato juga ya. Kalau yang pidato juga sulit ketika memulai dan umumnya juga seringkali gagal mengakhiri ya. Misalnya dalam pidato begini. Demikian teman-teman saudara kaum muslimin yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan maaf yang sebesar-besarnya bila apa yang saya sampaikan jauh dari apa yang diharapkan. Banyak kekurangannya, banyak kehilapannya. Karena bagaimanapun saya adalah manusia biasa, bla bla dan sebagainya, jadi panjang gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengakhiri, itu lazimnya adalah orang yang sedang belajar, yang orang yang sedang melatih. Sama dengan menulis juga, sulit mengawali dan sulit mengakhiri ya. Jadi yang terpenting bagi Anda itu utamakan fakta yang terpenting di dalam teras berita atau di dalam intro nanti ya. Nah, teras berita atau intro ini wajib menarik ya, wajib menulis dengan cara yang menarik. Kenapa? Karena ini kunci untuk menarik halayak ya. Kunci untuk memancing pembaca agar dia berminat untuk mempelajari lebih jauh. Oke teman-teman, dalam konteks ini maka yang harus kita pahami bahwa teras berita itu memiliki hal penting ya. Tujuan dari teras berita itu satu, untuk memudahkan penulisan alur berita. Makanya kenapa saya katakan tadi
wartawan yang pertama menulis, wartawan umumnya ketika menulis berita yang paling sulit adalah teras berita, ya. Dia bolak-balik gonta-ganti, ya. Itu biasanya di alinea awal. Kalau di awal sudah dapat, alinea awal dapat, kesananya akan mudah. Kenapa? Karena alur sebuah cerita, alur sebuah berita itu umumnya ada di alinea awal. Contoh yang saya katakan tadi, puluhan korban banjir dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan kritis. Nah, Anda lanjutkan di sana, ya. Kondisi ini kini tengah ditangani oleh 3 dokter spesialis bidang apa misalnya, ya. Terus ke sana. Nanti alinea keduanya, korban dalam kondisi kritis merupakan masyarakat setempat yang kebetulan ketika musibah terjadi ia berada di sekitar lokasi bencana misal. Itu akan mudah. Nah, yang tersulit bagi wartawan, bagi teman-teman yang sedang belajar, itu adalah bagaimana kita merumuskan teras berita itu. Kalau itu sudah dapat, itu mudah, ya. Kesananya akan gampang. Jadi tidak ada jalan lain, harus melatih membuat teras berita, ya. Yang kedua, tujuan dibuatnya teras berita itu untuk memancing minat pembaca atau halayak, ya. Karena menarik atau tidaknya teras berita sangat tergantung bagaimana daya persuasi yang dibuat wartawan di dalam teras berita itu, ya. Jadi peristiwa akan dibaca oleh halayak kalau di dalam teras beritanya itu mampu menstimuli halayak untuk membaca lebih lanjut. Makanya teras berita dianggap sebagai gerbang, sebagai pintu gerbang. Maka teras berita harus mampu, ya, memancing halayak untuk mau membaca lebih jauh. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyajikan fakta yang terpenting tadi, ya. Jadi apa sih yang terpenting dari sebuah peristiwa itu? Itu yang utamakan, ya. Misalnya seorang mahasiswa mendapat penghargaan sebagai penulis cerpen tingkat internasional. Apa yang mau diangkatnya? Misalnya tentang penghargaan yang dia terimanya, atau tentang proses tahunan sehingga dia mampu menjadi sukses seperti sekarang, atau tentang gebiar penghargaan itu yang sangat luar biasa, atau apa itu. Anda cari yang paling menariknya apa. Misalnya ternyata yang penariknya itu adalah pemberian penghargaan internasional di sebuah tempat. Anda bisa menunjukkan ke sana. Penghargaan internasional yang diberikan kepada X diberikan dengan cara yang unik, misalnya. Ya, kalau itu penting dikatakan unik karena bla bla dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya bagaimana fakta terpenting itu didahulukan. Baru nanti kita akan berbicara tentang 5W1H-nya untuk berita, ya. Oke, berikutnya adalah tentang pedoman penulisan picture. Jadi teman-teman bisa mempelajari gini. Pedoman penulisan picture itu buka teras berita dengan kalimat yang menonjolkan unsur yang paling kuat di dalam berita, ya. Jadi unsur yang paling kuatnya apa? Itu tangkap dulu. Kemudian Anda jadikan itu sebagai alat pembuka membuat sebuah teras berita, ya. Misalnya bangunan perkantoran di kawasan X itu roboh gara-gara gara-gara gempa bumi misalnya. Apa yang paling penting di sana itu? Apakah apakah gedung yang belasan tingkat itu yang menarik untuk dipublikasikan, atau misalnya
suasana teriakan korban gempa yang ada di gedung itu, ya, atau Anda menunjukkan suasana gempa itu, atau tentang apa yang paling menarik itu Anda buka dengan cara seperti itu. Cari sesuatu yang kuat dari sebuah peristiwa itu, ya, dengan membuka kalimat, dengan membuat teras berita dengan menonjolkan itu, ya. Jadi jangan pernah kita menulis sebuah teras berita tanpa ada konsep awal tentang apa yang mau kita beritakan dan apa yang paling penting untuk kita beritakan. Jadi prinsip dasarnya Anda harus paham dulu berita nih, apa yang paling penting. Kalau itu sudah ketemu, tulis di kalimat awal pada alinea itu, tonjolkan yang itu, ya. Misalnya tentang korban pencopetan, ya. Lelaki tua korban pencopetan di pasar X. Itu kalau kita berbicara tentang korbannya. Tetapi kalau tindakannya itu Anda pilih juga, misalnya dengan cara yang kejam, perampok menusuk korban misalnya, atau apalah. Yang penting Anda mencari dari sebuah peristiwa itu yang paling pentingnya apa. Buka teras berita dengan kalimat yang menonjolkan unsur yang paling kuat itu. Yang kedua, ikuti pegangan untuk menuliskan suatu kelengkapan gagasan atau kalimat. Ini penting juga, ya. Jadi kalau kita dalam satu teras berita itu ada misalnya ada 2 kalimat atau tidak kalimat, baru nanti ke alinea 2-nya 3, 4, 5 itu akan mengalir sebenarnya, ya, kalau kita sudah melatih diri. Jadi semakin ke sana berbicara semakin detail. Makanya di dalam penulisan berita itu berlaku piramida terbalik. Sangat penting, penting dan cukup penting. Yang tidak penting minggir, ya. Yang tidak penting dibuang, gitu. Jadi sangat penting, penting, cukup penting. Yang tidak penting dibuang. Itu prinsipnya. Jadi teman-teman kalau menulis berita itu cari inti dari keseluruhan itu, apa yang menarik, kutip itu dalam penulisan teras berita. Kesananya mengalir, mana yang mau kita tonjolkan. Karena sebagai sebuah berita begini, mungkin kalau saya ajak teman-teman lihat sebuah peristiwa, 5 orang misalnya ke sebuah lokasi, dan masing-masing teman-teman punya cara pandang yang berbeda tentang sesuatu yang penting. Misalnya A memandang yang penting itu adalah korbannya, si B memandang perilakunya atau peristiwanya itu sendiri, si C memandang kondisinya. Itu akan berbeda. Nah, dengan cara berbeda itu nggak ada masalah selama itu adalah fakta, ya. Nah, maka dengan 5 orang yang berbeda cara pandang, yang menilai tentang sesuatu yang paling penting yang mana, itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi kalau 5 orang itu berbeda memahami sesuatu yang penting, maka akan menjadi 5 berita yang berbeda dari nilai pentingnya itu. Misalnya yang satu melihat dari korban nih layak diberitakan, diutamakan. Yang ini melihat bahwa peristiwanya itu sendiri. Yang C melihat dari aspek bagaimana peristiwa itu terjadi, how-nya. Yang lainnya melihat dari proses who-nya, siapanya, ya. Kalau tadi whom-nya, siapa yang menjadi korbannya, kalau who siapa pelakunya, atau siapa yang diduga terlibat dalam peristiwa itu, ya. Nah, itu akan berbeda dan itu akan mengalir dengan cara masing-masing, ya. Tidak akan bentrok, karena nanti kalau korban tentu akan lebih detail kepada jumlah korbannya, akan lebih detail kepada di mana posisi korban hari ini, dan akan lebih detail bagaimana kemungkinan korban itu ke depan, apakah akan sehat kembali seperti biasa, normal kembali,
atau di antara mereka akan mengalami cacat yang sulit disembuhkan misalnya. Itu kalau berbicara tentang korban. Kalau berbicara tentang peristiwanya, itu akan berbicara tentang bagaimana peristiwa itu, kapan terjadinya, apa yang menjadi sumber penyebabnya. Itu tentang how-nya akan sangat detail nanti. Kalau yang tadi berbicara tentang whom, tentang siapa yang menjadi korbannya, juga akan lebih detail. Jadi masing-masing teman tadi itu akan menulis sesuai dengan dengan arus arus pemahaman dia tentang sesuatu yang penting ya. Jadi saya tuh tidak pernah khawatir sebenarnya kalau menugaskan teman-teman ke lapangan untuk menggali sebuah berita yang sama peristiwanya. Kalau eh, kalau saja teman-teman itu punya cara pandang yang berbeda tentang makna sesuatu makna yang penting dari peristiwa itu, maka itu hasilnya akan berbeda. Kecuali kalau pemahamannya sama, sesuatu yang penting bagi si A, si B, si C dan sebagainya itu sama, itu beritanya akan hampir sama gitu ya. Oke teman-teman, itu mengapa bahwa teras berita itu menjadi penting ya. Menjadi penting karena teras berita itu akan menggait ya, menggait wartawan, menggait siapapun yang menulis berita termasuk humas yang akan menulis rilis ya. Nah ini menjadi penting untuk dipahami karena bagaimanapun ya, bagaimanapun bahwa sebuah berita harus memiliki daya pikat dan teras berita itu salah satu kuncinya. Terpenting juga bahwa teras berita itu akan memudahkan wartawan atau penulisnya untuk menulis secara mengalir ya, dari A sampai Z-nya. Itu yang akan lebih mudahkan ya. Oke, kita lihat tentang jenis-jenis berita, jenis-jenis teras berita ya. Ini fokus ke strike news ya. Strike news itu minimal ada yang disebut dengan satu, teras berita apa atau what lead ya. Kedua, ada yang disebut dengan teras berita siapa atau who lead. Ketiga, teras berita kapan, when lead. Keempat, teras berita di mana. Kelima, teras berita mengapa atau why lead. Keenam, teras berita bagaimana atau how lead. Ketujuh, teras berita ringkasan atau summary lead. Nah, yang enam itu dikenal dengan AP lead atau teras berita dari konsep 5W1H itu ya. Ada why, ada what, ada who, ada where, ada when, ada how ya, dan sebagainya. Ada 5W1H. Nah, yang satu lagi, teras berita ringkasan itu seringkali digunakan selain untuk berita juga untuk picture ya. Jadi ini kenapa saya jelaskan teras berita ini, supaya Anda bisa menulis nanti teras berita untuk picture ini, teras berita untuk berita ini ya. Nah nanti akan membedakan karena picture itu tidak menarik kalau ditulis dengan pola piramida terbalik yang lebih mengutamakan titik tekan pada teras berita, what, lead, who, dan sebagainya ya. Tetapi ada gaya yang di stylistikkan ya, gaya stylistik nanti. Oke, coba lihat, kita lihat tentang jenis-jenis ini. Jadi teras berita apa itu lebih mendahulukan kepada aspek apa peristiwa itu ya. Teras berita siapa lebih mendahulukan kepada siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu, atau siapa yang melakukan sesuatu itu, atau siapa yang siapa yang mengatakan itu ya. Jadi who-nya yang didahulukan. Teras berita kapan itu berbicara tentang waktunya. Teras berita di mana itu menunjukkan tempatnya. Di Bandung, di Bogor, nah itu tempat ya. Di Bandung aksi demo kembali dilakukan mahasiswa misal, itu tentang where. Nah kalau tentang where,
Nah, kalau tentang when-nya, kapan, itu akan kita ungkapkan misalnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, puluhan mahasiswa kembali turun ke jalan, misalnya. Ya. Ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan. Nah, kalau kita angkat tentang tentang how-nya, nah itu berbicara tentang bagaimananya. Ya, Anda angkat tentang how-nya. Misalnya dengan jalan kaki sekitar 5 km dalam setiap hari akan membantu kesehatan tubuh kita, misalnya. Itu adalah how-lead. Nah, 7, teras ringkasan, meringkas substansi dari keseluruhan berita ini. Ya, kalau Anda ingin sukses, rajin-rajin belajar, karena kunci sukses itu adalah tekun belajar. Itu adalah ringkasan. Ya. Kita lihat satu persatu supaya lebih jelas. Ya. Nah, teras berita apa? Teras berita apa? Ini yang kita lihat ketika Anda melihat sebuah peristiwa. Teras berita apa yang akan Anda tulis? What lead, who lead, where lead, when lead, how lead, atau apa? Nah, kalau unsur apa dari sebuah peristiwa itu lebih bernilai ya, dibanding unsur lainnya, maka tulislah dengan what lead. Ya. Teras berita apa itu? Teras berita yang memang mengedepankan unsur apa dari sebuah peristiwa, dari suatu berita. Ya. Misalnya Anda nonton pertandingan sepak bola, ya. Apa itu? Persib dengan Persija, misalnya. Itu apa? Pertandingan. Maka karena menjadi penting Anda mengangkat wattleadnya, tulis saja pertandingan, misalnya dalam contoh ini, pertandingan menjamu bla 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 dan sebagainya. Pertandingan itu adalah wattnya. Atau misalnya sepak bola antara Persib dan Persija dilaksanakan di mana? Persib melawan Persija akan dilakukan di mana? Itu who lead ya. Apa? Who atau what? Who lead, karena di sana adalah Persib. Persib itu adalah siapa ya, bukan apa. Apanya itu di sana apa? Yaitu pertandingannya ya, atau pertarungan sepak bolanya ya. Jadi Anda perhatikan kalau misalnya lomba cerdas cermat antar mahasiswa tingkat internasional. Coba di sana what lead-nya apa? Perlombaan cerdas cermat ya, tingkat internasional dilakukan di kota Bandung. Itu adalah what lead ya. Jadi what lead itu mendahulukan unsur apanya ya. Unsur di dalam teras berita itu bisa mengutamakan apa yang terjadinya ya. Nah, misalnya tentang tabrakan ya. Anda di sana wattnya adalah tabrakan. Kalau gempa bumi, wattnya adalah gempa bumi. Kalau misalnya banjir, itu wattnya adalah banjirnya ya. Atau peristiwa banjirnya, atau peristiwa bencananya, atau peristiwa tabrakannya. Misalnya begini, terjadi gempa bumi di kota X ya. Maka Anda bisa menulis gempa bumi yang terjadi di kota X menelan korban sekian orang, menyusul robohnya puluhan rumah dan gedung-gedung pencakar langit misalnya ya. Nah, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang gempa bumi ya. Kalau yang kita angkatnya misalnya tentang robohnya rumah dan perkantoran akibat gempa bumi. Nah, coba itu masuk teras berita apa? Robohnya. Coba masuk kemana?
robohnya gedung dan rumah akibat gempa bumi menelan puluhan korban jiwa. Itu adalah haulid, ya. Ada sebab akibat, ya, bukan what lead. Mudahlah kalau what lead itu tentang peristiwanya saja, ya. Oke, jadi ini lihat yang kuning ya, pertandingan menjamu PSPS Pekanbaru misalnya. Itu adalah teras beritanya. Oke, berikutnya teras berita. Oke, contoh lain, teras berita apa itu ya? Penelitian baru Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan peluang kaum muda menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2014 sangat kecil. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakpuasan publik terhadap kinerja politikus muda. Nah, ini yang ditulis koran Tempo. Jadi di sini yang diangkatnya what lead, yaitu penelitian terbaru. Coba diubah. Ini menjadi who lead. So, ada yang mau coba, silakan. Coba diubah menjadi who lead. Halo. Ada yang mau mencoba, silakan langsung. Bayu. Ya, Coba diubah jadi who lead. kalau menurut Bayu menjadi who lead berarti peluang kaum muda menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2014 sangat kecil. Hal itu berdasarkan penelitian terbaru Lingkaran Survei Indonesia pada 2014. Bayu, di sana who-nya apa? Siapa who-nya? Who itu ada dua, ada who institusi dan ada who individu, ya. Siapa yang melakukan penelitian? Lingkaran Survei Indonesia. Nah, siapa yang melakukan penelitian? Yaitu Lingkaran Survei Indonesia, ya. Nah, maka kalau diubah menjadi who lead, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil penelitian terbaru bahwa peluang kaum muda menjadi calon presiden dan wakil presiden sangat kecil. Jadi di sana cari siapanya, ya. Peluang kaum muda menjadi calon presiden sangat kecil. Ini terkait dengan ketidakpuasan publik. Itu how lead, ya. Jadi Anda bisa mengubah satu teras berita ke teras berita lainnya, ya, dengan memahami tentang unsur 5W1H-nya. Nah, jadi teras berita siapa itu teras berita yang lebih mengedepankan unsur siapa atau who dari satu berita, ya. Nah, unsur siapa lebih bernilai berita dibanding unsur lainnya, maka itu wartawan biasanya menggunakan teras berita who, ya. Nah, siapa untuk sebuah berita Anda bisa mengangkat tentang siapa yang mengatakannya, ya. Misalnya kalau ada orang penting yang mengatakan sesuatu, itu biasanya pakai who lead. Misalnya presiden menetapkan kenaikan harga BBM sekian rupiah misalnya, ya. Nah, kenapa yang dikedepankan presidennya? Karena itu adalah who lead yang ingin mengedepankan orang yang punya otoritas loh yang menaikkan harga BBM itu, ya, misalnya, ya. Nah, siapa pelakunya juga itu termasuk who lead, ya. Pria bertopeng melakukan penjabretan di kawasan X. Nah, itu berbicara tentang who lead, ya, teras berita siapa pelakunya, yaitu pria bertopeng. Nah, atau juga tentang siapa korbannya, ya, atau berbicara tentang siapa saksinya. Jadi cari who-nya di sana lebih menarik atau tidak. Misalnya kalau orang biasa digigit anjing nggak menarik lah, ya. Tetapi kalau artis yang digigit anjing, maka who-nya lebih menarik untuk dikedepankan, ya. Misalnya artis X digigit anjing di depan rumahnya, ya. Nah, itu lebih menarik, ya. Lebih menarik di kedepankan dibanding misalnya kita ubah yang kita angkatnya itu misalnya when lead, ya. Misalnya when lead itu berarti waktunya.
Di tengah malam gelap gulita, aktor X digigit anjing di depan rumahnya. Menarik mana coba? Ya. Nah, kalau Anda menasa yang paling penting itu adalah unsur when-nya, kapannya, ya. Itu silakan tulis diawalkan unsur kapannya. Tetapi kalau Anda yang melihat bahwa itu yang menarik unsur who-nya, siapanya, silakan tulis menjadi who lead. Ya. Nah, contoh di sini ada termasuk ke dalam who lead adalah contoh berikut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui alat utama sistem persenjataan Indonesia masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan alutsista negara lain. Bahkan dengan sejumlah negara yang lebih kecil pun, alutsista Indonesia kalah banyak dan kalah mutakhir. Ini dikedepankannya apa? Who-nya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa kalau kita kedepankan menjadi what lead apa? Apa yang dibeli? Apa yang tertinggal itu? Yaitu alat utama sistem persenjataan. Bisa menjadi alat utama sistem persenjataan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan alutsista negara lain. Nah, itu menjadi what lead. Ya. Tapi kalau who lead itu siapa yang mengatakannya atau siapa yang mengakuinya. Ya. Jadi teman-teman melihat sebuah peristiwa, sebuah pernyataan, itu yang terpenting apa? Pernyataannya kah? Kalau pernyataannya berarti tulis dengan cara what lead. Kalau yang penting siapa yang mengatakannya, ya, itu tulis dengan who lead. Tapi kalau pernyataan itu diungkapkan dalam waktu yang unik, misalnya tengah malam, misalnya di saat orang sibuk demo, dia bikin pernyataan yang anti demo misalnya, ya. Itu yang bisa Anda angkat dari unsur waktunya. Anda bisa menentukan teras berita apa, teras berita siapa, teras berita kapan, teras berita bagaimana, teras berita yang lainnya. Sangat tergantung Anda melihat mana yang paling terpenting dari unsur berita itu, ya. Oke, itu ya. Jadi kalau Anda melihat sebuah peristiwa, lihat yang paling penting unsur apanya, who-nya, why-nya, where-nya, atau apa, ya. Oke, berikutnya ini masih tentang teras berita siapa, ya. Nah, contohnya misalnya teras berita kan ada dua, ya. Teras berita siapa ada dua. Ada who institusi, ada who individu. Kalau atau nama misalnya Imron menyampaikan, atau pengusaha sukses Bob Sadino menegaskan misalnya, itu adalah who individu. Nah, bagaimana kalau who institusi, yaitu nama lembaganya, nama organisasinya, itu disebut dengan who institusi. Misalnya contoh di sini, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan penghentian sementara, ya, dan sebagainya. Di sini ada kata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu adalah who lead. Atau misalnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung memberikan 1000 beasiswa bagi mahasiswa tahfiz Quran misalnya. UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu adalah who institusi. Tetapi kalau diubah misalnya menjadi Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, who-nya jadi who individu, ya, orang, ya. Bisa paham, ya? Bisa paham. Sekarang teras berita when, kapan. Teras berita kapan itu teras berita yang lebih mengedepankan unsur waktu dari satu peristiwa. Ini penting buat teman-teman semua, ya. Jadi kalau peristiwa itu kejadiannya memiliki waktu yang menarik atau waktu yang unik atau waktu yang penting menurut Anda,
maka bikinlah teras berita when, ya. Nah, unsur waktu dinilai lebih kuat dibanding unsur lainnya jika peristiwa itu terjadi dengan kondisi waktu yang unik, ya, atau apa yang terjadi atau apa yang disampaikannya itu di waktu-waktu yang tidak lazim, ya. Itu menjadi penting. Atau waktu-waktu tertentu yang memiliki nilai nilai apa ya? Nilai yang sangat penting gitu ya. Misalnya sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi, jemaah calon haji Indonesia yang jumlahnya mencapai 222.560 orang tiba di Arafah. Ya. Nah, pukul 20 waktu Arab Saudi ini diambil sebagai apa? Sebagai when-lead. Anda misalnya menikah nanti pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menulis berita itu yang menarik adalah when-nya. Pada pukul 01 waktu Indonesia Barat dini hari, saya menikah dengan X. Yang menariknya apa? Bukan menikahnya. Menikah hal yang wajar. Tetapi pukul 01 dini hari itu unik, ya. Jadi kalau Anda jadi orang penting, orang hebat dan ingin heboh, bikin pernikahan Anda itu bukan pada waktu biasa. Lakukan di tengah malam misalnya. Lakukan misalnya setelah sholat subuh yang tidak lazim, itu akan membuat berita menjadi menarik untuk dipublikasikan, ya. Oke, berikutnya masih tentang when. Jadi kalau berbicara tentang waktu, saya ingin menitik tekankan pada pemahaman dulu, kini, dan ke depan atau besok, ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang dulu, kini, atau ke depan, itu berarti teras berita when, ya. Nah, coba di sini yang kuning. Kini Bandar Lampung punya julukan baru, kota keripik pisang. Nah, di sini kata kini itu adalah menunjukkan waktu, ya. Makanya when. Kini Bandar Lampung punya julukan baru, kota keripik pisang. Mereka yang naik kendaraan melalui ibu kota provinsi Lampung ini, apalagi sengaja berkunjung, konon merasa tidak lengkap bila pulang ke rumah tidak membawa oleh-oleh keripik pisang. Nah, kini, dulu, masa yang akan datang itu menunjukkan pada when lead, atau menunjukkan, atau Anda bisa siang, malam, tanggal, minggu, bulan, itu when lead, ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 adalah hari unik ketika ia melangsungkan pernikahan dengan istrinya. Jadi bisa hari, bisa jam, bisa zaman, ya. Misalnya era Soeharto, kondisi ekonomi bla bla dan sebagainya. Era Soeharto itu adalah when lead, ya. Era Soekarno bla bla dan sebagainya, ya. Zaman Jokowi bla bla dan sebagainya, zaman SBY bla bla dan sebagainya, itu adalah when lead, ya. Oke, bisa Anda pahami, ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Oke, berikutnya tentang di mana, ya. Teras berita di mana adalah teras berita yang lebih mengedepankan unsur tempat atau lokasi dari satu peristiwa, ya. Unsur tempat dinilai lebih kuat dibanding unsur lainnya bila kita bisa melihat bahwa di mana peristiwa itu terjadi, di mana nilai lebihnya dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya masalah keunikan, ketidaklaziman. Misalnya Anda melihat misalnya orang yang mengucapkan kalimat syahadat, ya, yang masuk Islam itu biasanya dilakukan di masjid. Tapi ternyata tidak di masjid, dilakukan di bawah, di bukit
sebuah gunung misalnya, atau di tengah hutan. Nah, itu menjadi menarik kalau Anda bukan masuk Islamnya yang didahulukan, tapi tentang tempatnya ya. Di tengah hutan, ya. Nah, di tengah hutan itu menunjukkan tempat. Di tengah hutan, rimba belantara, X mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu lebih menarik dibanding X mengucapkan 2 kalimat syahadat di tempat tertentu ya. Jadi di tengah hutan belantara, X mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, coba di sini ada contoh ya. Di Cikeas, Ahad 2 pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak ingin menegaskan bahwa seorang istri semestinya bukan sekedar konco wingking alias pengurus dapur. Nah, di Cikeas, kenapa di Cikeasnya yang didahulukan, bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-nya? Karena Cikeas itu tempat yang penting dan menarik bagi publik ya. Karena Cikeas itu adalah bla bla dan sebagainya. Maka di sini diangkat oleh Tempo bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-nya, tetapi tempatnya ya. Di Cikeas, Ahad 2 pekan lalu. Oke. Berikutnya tentang teras berita mengapa ya. Teras berita mengapa adalah teras berita yang mengedepankan unsur penyebab dan latar belakang dari suatu peristiwa. Unsur penyebab atau latar belakang dinilai lebih kuat dibanding unsur lainnya. Kisru yang terjadi dalam tubuh persatuan sepak bola seluruh Indonesia dinilai merupakan ulah dari pihak-pihak yang tidak menginginkan sepak bola Indonesia kondusif. Hal tersebut dikemukakan tokoh sepak bola Arifin Panogoro ketika ditemui di kampung Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 26 Oktober. Itu contoh tentang why. Jadi why itu tentang teras berita yang mengungkapkan tentang penyebab dan latar belakang. Contoh misalnya, contoh lain, gara-gara melakukan cara yang unik di dalam bisnis, ia akhirnya berhasil meraup jutaan rupiah ya. Bagaimana dia berhasil? Yaitu why-nya itu ya, gara-gara dia melakukan cara yang unik. Itu bisa jadi why lead. Tampil dengan status pemain Wildcats, Ana Ivanovic berhasil mempertahankan gelar juara pada ajang bla bla dan sebagainya. Tampil dengan memukau, membuat X mendapat sambutan hangat masyarakat penonton misalnya. Itu why lead, berbicara tentang sebab akibat ya. Oke, teras berita berikutnya kita percepat waktunya. Teras berita bagaimana how lead adalah teras berita yang mengedepankan keadaan ataupun proses ya. Jadi teras berita how lead itu teras berita yang berbicara tentang proses ya dari satu peristiwa atau berbicara tentang keadaannya. Jadi unsur how ini menjadi penting kalau unsur how ini jauh Anda anggap lebih penting dibanding unsur lainnya. Upaya untuk melestarikan wayang di tanah air terkendala faktor penonton. Pemerintah juga dianggap abai terhadap upaya pelestarian wayang di tanah air. Nah, coba lihat, jadi ini berbicara tentang proses. Tentang proses melestarikan wayang golek yang proses melestarikan wayang di tanah air yang terkendala oleh penonton yang mulai kurang berminat terhadap terhadap wayang ya. Dan pemerintah juga dianggap tidak begitu peduli terhadap pelestarian wayang itu. Nah, karena ini berbicara tentang keadaan ataupun proses, maka ini disebut teras berita bagaimana. Upaya untuk melestarikan wayang di tanah air terkendala faktor penonton.
pemerintah juga dianggap abai terhadap upaya pelestarian wayang di tanah air. Ya. Nah, ini adalah contoh teras berita yang dibuat oleh Harian Umum Kompas tahun 2011 ya, dengan judul Wayang Rangkul Penonton Muda. Nah, ini contoh lain Houlid. Untuk mencegah perampokan uang negara secara terus-menerus oleh pejabat pemerintah dan anggota parlemen, negara harus melakukan pendekatan represif. Ya. Nah, untuk mencegah, ini berbicara tentang proses menghentikan praktek perampokan uang negara oleh pihak-pihak tertentu. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan melakukan pendekatan represif. Tuh, ya. Jadi untuk mencegah, apa yang harus dilakukan? Itu berarti berbicara tentang Houlid. Ya. Untuk menjadi mahasiswa teladan, gitu, ya. Apa kesananya coba? Mahasiswa itu harus rajin belajar, aktif berorganisasi, dan mampu memahami situasi yang kondusif untuk pengembangan jati dirinya, misalnya. Ya. Itu tentang Houlid. Ya. Oke, summary lead yang terakhir ini. Summary lead itu teras berita ringkasan, teras berita yang dipadatkan, disebut juga teras berita simpulan atau conclusion lead. Ya. Nah, teman-teman harus pandai memadatkan dari sebuah berita menjadi satu alinea, yang dengan membaca alinea itu menjadi paham, oh ini beritanya tentang ini, awalnya begini, prosesnya begini, dan akhirnya begini. Itu yang dimaksud dengan teras berita ringkasan, atau disebut juga teras berita kesimpulan, ya. Atau disebut juga teras berita selain ringkasan, simpulan, padatkan. Pokoknya pada prinsipnya bahwa ini teras berita yang berbicara dari A sampai ujung, tapi dipadatkan gitu. Contoh yang sederhana, pengadilan tinggi menyatakan Yayasan Super Semar harus membayar ganti rugi kepada pemerintah. Namun yayasan menolak dan menyatakan tak mempunyai uang, padahal mereka kini menggugat duitnya di Bank Danamon. Coba perhatikan, ini ada 3 fase. Satu, pengadilan yang meminta agar yayasan itu membayar ganti rugi. Ya. Nah, dalam proses itu, yayasan justru menolak karena alasan tidak punya uang. Di ujungnya digambarkan padahal dia tengah melakukan gugatan, yang tentu saja di sana ada nilai nominal ke Bank Danamon. Ini adalah simpulan dari apa yang akan Anda beritakan, sehingga nanti akan terlihat bahwa kalau si pembaca meneruskan itu akan tahu ujungnya dan proses singkatnya itu, ya. Kalau itu ditulis dengan baik, itu akan mendorong dia tertarik untuk membaca lebih jauh. Kayak yang terakhir di contoh summary lead, sembunyi-sembunyi Partai Amanat Nasional menyorongkan Hatta Rajasa sebagai calon RI 2. Ada sinyal positif dari istana, ada sinyal positif dari istana. Itu simpulan. Jadi PAN menyorongkan Hatta Rajasa sebagai calon RI 2, ya, dengan cara sembunyi. Ada orang ketiga di rumah tangga, kalau bukan istri sewot ya bikin melotot suami. Itu simpulan, ya, summary lead. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan, mangga dipersilakan 1-2 pertanyaan atau tambahan atau sanggahan dari teman-teman. Silakan. Dari aku udah jelas Pak. Oh, udah jelas. Yang lain bisa dipahami nggak? Tinggal implementasinya aja. Ya, implementasi saja ya. Nanti kalau ini supaya bisa dan terbiasa itu dipraktekkan saja. Satu teras berita diubah menjadi teras berita yang lain. Insya Allah hasilnya akan cepat membuat kita menjadi lebih paham. Oke, silakan teman-teman. Az-Zuhruf Jailani, ada tambahan atau mau ditutup? Silakan dikomandoi. Ya, mangga silakan. Mau Az-Zuhruf atau Bayu silakan, mangga. Atau sama Mita silakan. Halo. Pak,
Silakan Mita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bukan sebatas materi dan menjadikan pemahaman untuk bekal kita ke depannya dalam menulis berita dan tutur. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing proses belajar kita. Untuk perkuliahan pada hari ini kita berdoa dengan sesungguh-sungguhnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa akhir majelis. Terima kasih Mita, Bayu, Dimas, semuanya ya, Japar dan lainnya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.